Kita belajar tentang akun citra Allah yang unik. Tuhan Allah menciptakan kita sebagai manusia citra Allah yang unik. Di dalam citra Allah yang unik ada citra, perbedaan ada citra dan keunikan. Citra itu gambar atau serupa, sedangkan keunikan itu perbedaan atau kelainan, tidak sama seorang dari yang lain. Kita mengawali doa pada pagi hari ini dengan doa. Anak-anak, adik-adik yang diminta untuk berdoa, silakan kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kepada-Mu yang kami Bapa. Ya, terima kasih untuk Adik Erlin yang sudah membawakan doa untuk kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu cek dulu, hari ini semua hadir kah? Atau ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Oke, baik, terima kasih karena hari ini semua sudah hadir. Sekarang sebelum kita masuk di dalam materi Allah, ada pertanyaan pemantik untuk kita semua. Apakah Allah menciptakan manusia? Apakah Allah menciptakan manusia? Siapa yang bisa jawab? Apakah Allah menciptakan manusia? Saya Ibu. Ya. Erlin? Iya, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Siapa lagi yang bisa jawab? Siapa lagi? Azan. Siapa yang? Apakah Tuhan Allah menciptakan manusia? Ya, saya mengatakan bahwa manusia diciptakan sebagai cipta Allah, artinya serupa dan seragam dengan Allah sendiri. Iya, menurut Azan Tuhan Allah menciptakan manusia karena di dalam kitab suci Kejadian Allah menciptakan manusia menurut citra dan keunikannya sendiri. Tujuan dari pembelajaran ini atau tujuan dari aku diciptakan sebagai pribadi yang unik, tujuannya adalah peserta didik memahami dirinya sebagai citra Allah yang menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci. Ya, sekarang sebelum kita masuk dalam materi inti, kita menyanyikan lagu Cinta Kasih Allah. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Oke, baik, kita sudah menyanyikan lagu Cinta Kasih Allah. Sekarang kita masuk pada pengantar materi. Kunci sukses seorang sangat ditentukan oleh keberanian menerima diri dan bangga terhadap apa saja yang melekat pada dirinya. Orang yang tidak mempunyai kebanggaan terhadap dirinya mudah tidak percaya diri dan pada akhirnya hidupnya diatur oleh pendapat atau keinginan orang lain. Sekarang kita masuk ke dalam tugas mandiri. Yang pertama, hal apa saja yang membuat dirimu bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Tulis hal apa saja yang membuat dirimu bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Tugas yang kedua, bila kamu perempuan, tulislah ciri dari laki-laki, dan apabila kamu laki-laki, tulislah ciri dari perempuan. Itu kasih waktu 10 menit.
mulai dari sekarang ya. Hasil yang sudah kamu tuliskan. Jadi pertanyaan pertama, hal apa saja yang membuat dirimu bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Hal apa saja yang membuat dirimu bangga? Wah, bisa jawab. Hal yang membuat saya bangga sebagai perempuan adalah bisa mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Kalau menurut Oa, hal yang membanggakan dia bisa mengembangkan kemampuan yang dia miliki. Yang lain, laki-laki yang lain bisa jawab kan? Teman? Yang lain, Azan? Saya bangga karena Allah menciptakan manusia menyesuaikan pada dirinya sendiri. Dan saya bangga juga karena Allah bisa mencapai sesuatu dengan kemampuan. Iya, baik. Terima kasih Azan karena sudah menjawab. Laki-laki menulis ciri-ciri perempuan, sedangkan perempuan menuliskan ciri laki-laki. Yang perempuan, yang mana mau jawab? Yang perempuan jawab dulu. Sebutkan ciri-ciri dari laki-laki. Tumbuh bulu-bulu halus pada kelamin. Tumbuh bulu-bulu halus pada kelamin. Apalagi? Zakun membesar. Zakun membesar. Apalagi? Tumbuhnya kumis. Tumbuhnya kumis. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan pendalaman. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila melihat laki-laki yang lemah lembut? Kalau perempuan dikatakan dia itu lemah lembut, tapi kalau kamu perempuan, kamu lihat kalau laki-laki dia lembut, menurut kamu itu seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau menurut Arsen dia bilang laki-laki itu banyak. Apakah laki-laki harus bisa masak? Kalau di rumah tuh, apakah laki-laki itu dia bisa masak kan tidak perempuan? Bisa toh? Laki-laki juga bisa masak. Perempuan juga bisa masak. Sekarang adik-adik kita mendengarkan seorang penulis, dia menuliskan sebuah artikel. Tulisannya seperti ini. Tak usah protes, kita terlahir seperti apa, karena kita yang menentukan akan menjadi apa. Ini menurut seorang penulis. Dia menuliskan sebuah artikel sedemikian. Pertanyaan penuntun dari artikel tersebut. Yang pertama, pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikelnya? Pesan apa yang tadi dia menulis? Tadi itu pesan apa? Nah, Tidak usah protes, kita lahir seperti apa. tidak usah protes, kita lahir itu seperti apa. Mau dari perempuan atau mau jadi laki-laki juga, tidak usah protes. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan. Masuk dalam pendalaman kitab suci, kita masuk dalam kelompok 1 dan kelompok 2 membaca kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31a. Sedangkan kelompok 3 dan 345 membaca kitab suci Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Masing-masing kelompok membaca kitab suci masing-masing. Nanti sebentar ada pertanyaan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Kita masuk ke diskusi kelompok. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang sudah kalian tulis tadi. Sekarang kelompok dipanggil kelompok 1 dan 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil hasil yang sudah mereka tulis tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Kita bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki, dan merasa bangga karena kita dapat mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, kemampuan yang kita miliki harus dikembangkan setiap hari, dan sikap saling menghargai sesama manusia, sikap bersyukur karena sudah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan dan laki-laki yang unik. Oke, terima kasih untuk sekarang Ibu panggil kelompok 3, 4, dan 5. Salah satu orang maju ke depan untuk presentasi dan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Presentasi hasil kerja kelompok ini. Kita bersyukur bersama Allah telah menciptakan kita sebagai perempuan dan laki-laki. Kita dapat mengembangkan kemampuan kita yang unik. Kita dapat mengembangkan kemampuan yang kita miliki bersyukur kepada Allah. Mengembangkan kemampuan dengan berterus-terus. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi dari pelajaran kami sampai sekarang. Kita masuk ke refleksi dalam bagian refleksi. Hari ini Allah menegaskan kembali kepada kita masing-masing bahwa siapapun kita, entah ganteng atau cantik, entah ganteng atau kurang ganteng, cantik atau kurang cantik, entah pandai atau biasa-biasa saja, Allah sungguh sangat mencintai kita. Hari ini Allah mengingatkan kembali agar kita hidup dalam kekudusan, baik kekudusan jasmani maupun kekudusan hidup rohani. Tubuh kita adalah bait roh suci, tempat Allah hadir. Maka kita diingatkan untuk menjaga kesucian diri kita sebagai perempuan atau laki-laki, dan menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Hari ini Allah juga menegaskan kepada kita bahwa Ia akan terus mengasihi dan merawat kita. Ia telah memilih utusannya seperti kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan guru kita di sekolah. Ia menghendaki kita makin berkembang dan dapat dibanggakan. Apakah selama ini kalian menyadari hal itu? Apakah selama ini kalian sudah berusaha membuat orang tua atau sahabat merasa bangga terhadap dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Dalam minggu ini kita membuat aksi peserta didik menuliskan niat yang akan dilakukan agar dapat menjadi perempuan atau laki-laki yang dapat dibanggakan. Dari kalian semua tulis niat masing-masing apa yang dibanggakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nanti pertemuan kita minggu depan kita akan bahas bersama tentang aksi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Mari kita siapkan diri untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa penutup. Kepada Adik Erin bisa membawakan kita dalam doa kita. Tuhan kami yang maha baik, kami kembali mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau telah berkenan mengaruniakan kepada kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam hidup ini. Ajarilah kami untuk semakin peka dan menghargai perbedaan yang Engkau berikan ini. Ajarilah kami untuk mampu menangkap pesan
darimu sehingga kami senantiasa mendapatkan keselamatan darimu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa